Assalamualaikum sobat, selamat bergabung kembali di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita coba membahas mengenai tips memilih jurnal untuk publikasi karya ilmiah. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu strategi memilih jurnal menggunakan Sinta. Oke, sekarang saya coba mengambil sampel dari jurnal berkala yang diterbitkan oleh UGM. Kenapa saya pilih jurnal ini? Karena dari segi tampilan, tata letak, kontennya itu sudah sangat bagus dan sesuai dengan standar. Apalagi jurnal ini juga sudah terindeks Sinta 2. Oke, mari kita mulai membahasnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu fokus dan skop sebuah jurnal. Karena jurnal itu mereka punya batasan-batasan tertentu mengenai bidang ilmu yang akan dipublikasi. Jadi kalau artikel kita cakupannya tidak sesuai dengan jurnal tersebut, sudah pasti di-reject, tidak akan diterbitkan. Itu harus jadi pertimbangan utama kalau kita memilih jurnal. Yang kedua, selain fokus dan skop, kita juga harus mengetahui author guideline atau panduan penulisan jurnal. Jadi panduan penulisan jurnal ini juga sangat penting sobat, karena setiap jurnal punya aturan penulisan tersendiri. Jadi author guideline ini berisi bagaimana cara kita menulis judul, menulis nama, tata letaknya, setelah itu mengenai konten, tabel dan lain-lain, dan bagaimana kita cara mendaftar, melakukan registrasi dan melakukan submit artikel. Jadi author guideline ini sangat penting untuk kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk memilih jurnal tersebut sebagai tempat untuk publikasi. Begitu sobat. Selain itu, setelah author guideline, yang perlu kita ketahui juga adalah terkait dengan pembiayaan. Itu adanya di menu author fees. Nah, ini di jurnal berkala ini, seperti yang terlihat di layar, mereka mensyaratkan penulis untuk membayar 500.000 biaya publikasi. Jadi seandainya artikel kita diterima di jurnal ini, kita harus menyiapkan uang Rp500.000 untuk biaya publikasi. Tapi ingat, tidak semua jurnal mensyaratkan penulis harus membayar untuk biaya publikasi. Banyak juga jurnal nasional yang menggratiskan. Nah, itu harus jadi catatan. Sedangkan mengenai masalah biaya, untuk setiap jurnal itu berbeda-beda. Mereka mengenakan biaya yang berbeda-beda. Tapi rata-rata jurnal nasional itu biayanya ya sekitar 500.000. Kalaupun ada yang lebih, itu biasanya untuk jurnal yang sudah terindeks Sinta 1, biayanya biasanya agak lebih besar. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita juga bisa melihat terbitan dari jurnal tersebut. Jadi kapan terakhir kali terbit. Jadi untuk terbitan terakhir itu biasanya ada di menu current. Jadi terbitan jurnal yang terakhir ya, yang terakhir diterbitkan. Klik menu current. Setelah itu akan tampil daftar artikel yang diterbitkan di volume terakhir. Ya, kalau sekarang di awal 2020, ya kemungkinan yang ditampilkan adalah akhir 2019. Ya, ini. Yang tampil sekarang adalah volume 15 nomor 2 tahun 2019, diterbitkan di bulan Desember. Dan di situ ada daftar artikelnya. Disertai juga dengan ini, dengan link PDF. Nah, jadi di sini kita seandainya sobat tertarik dengan salah satu artikelnya, bisa mendownload full text-nya dengan mengklik link atau tombol PDF yang ada di
paling kanan atau di sebelah kanan nomor halaman ya. Ya, seperti ini. Oke, itu untuk terbitan terakhir atau terbitan yang paling akhir. Sekarang kita coba melihat arsipnya. Berapa kali sih jurnal berkala ini terbit dalam setahun dan di bulan apa saja? Nah, itu bisa kita lihat di menu archive atau di arsipnya. Nah, menu archive-nya ini. Bisa kita lihat di situ ya, jurnal ini terbit 2 kali setahun, yaitu di bulan Desember dan bulan Juni. Kita lihat ke bawah, apakah terbitannya rutin 2 kali setahun? Ya, setiap tahun mereka itu terbit 2 kali dalam setahun. Sekarang kawan-kawan tinggal ya menentukan saja apakah memungkinkan kita menerbitkan artikel di jurnal ini. Dan apalagi bagi mahasiswa yang akan wisuda, mahasiswa magister, karena menjadi salah satu syarat untuk menerbitkan artikel di jurnal nasional, maka kita harus pandai-pandai dalam menghitung waktu. Kapan waktu yang tepat untuk kita mensubmit artikel di sebuah jurnal. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengenai template ya. Template penulisan. Dan biasanya seluruh jurnal itu menyertakan template itu di halaman depan dan bisa kita download. Nah, ini template majalah template jurnal berkala. Ya, bisa kita download. Dan kalau kita sudah yakin untuk mempublikasikan artikel kita di sini, artikel kita format penulisannya harus disesuaikan dengan template yang ada ini. Jadi template artikel kita format penulisannya harus sesuai dengan template dari jurnal yang kita tuju. Itu harus, tidak bisa tidak, karena editor tidak akan mau mengedit sebuah jurnal, menghabiskan waktunya mengedit sebuah artikel yang masuk walaupun isinya bagus, karena mereka tidak mau buang-buang waktu. Lebih baik mereka memilih artikel yang sesuai dengan template yang mereka tetapkan. Seperti itu. Jadi kalau cocok, tinggal bisa juga dilakukan dengan mengcopy paste ke template yang ada ini, karena template itu dibagikan biasanya dalam bentuk doc atau dalam format Microsoft Word. Jadi bisa kita edit. Baik, kita kembali lagi ke halaman jurnal. Setelah yakin kita menetapkan sebuah jurnal untuk publikasi, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan registrasi sebagai penulis pada jurnal tersebut. Nah, itu adanya di menu register. Kita klik menu register. Ya, silahkan diisi datanya. Yang paling penting di sini adalah email, sobat. Emailnya itu harus benar, karena komunikasi kita dengan editor jurnal itu selalu via email. Kita isi. Setelah semuanya terisi, yang harus diingat, di bawah itu ada register as author, harus kita centang. Kita melakukan registrasi adalah sebagai author atau penulis, jangan yang lain. Kalau sudah oke, baru kita klik tombol registrasi. Oke. Kalau sudah terdaftar, kita kan sudah punya akun dan password. Ya, tinggal kita kalau kita ingin melakukan submit atau mensubmit artikel, kita harus login terlebih dahulu. Login menggunakan username dan password yang kita daftarkan tadi. Dan saya coba ngisi di sini. Ya, apakah saya masih ingat dengan passwordnya? Ya, saya juga pernah melakukan registrasi di sini, tapi passwordnya saya lupa. Saya coba-coba saja.
Oke, ya ternyata gagal. Ya enggak apa-apa. Ini kan cuman bagi panduan bagi sobat semua. Ya, kalau kita sudah login, baru kita klik online submission. Kita submit artikel yang sudah kita perbaiki sesuai dengan format template yang disyaratkan oleh jurnal tersebut. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Saya sudah dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.